Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Putri Andini, NPM 18110703001. Baik, di sini saya akan menjelaskan resume saya dari kelompok 1 yang berjudul Metode Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini. Perkembangan motorik yaitu perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh yang berkaitan dengan pusat motorik otak. Ada dua macam keterampilan motorik, yaitu keterampilan motorik koordinasi otot halus dan otot kasar. Keterampilan motorik halus meliputi fine motor skills yang meliputi gerakan menyesuaikan secara lebih halus. Keterampilan motorik kasar atau gross motor skills meliputi kegiatan otot besar seperti menggerakkan lengan dan tangan. Lanjut dengan judul kedua, yaitu teori pengembangan fisik motorik anak usia dini. Perkembangan motorik yaitu proses seorang anak untuk terampil menggerakkan anggota tubuh seperti ketangkasan, kecepatan, kekuatan, dan kelenturan, serta ketepatan koordinasi tangan dan mata. Setelah itu lanjut kelompok 3, yaitu peran guru dalam perkembangan fisik motorik anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berada dalam rentang usia 0-8 tahun. PAUD yang merupakan upaya pemberian tantangan terhadap anak yang terbagi atas 3 jenjang, yakni yang pertama, jenjang pendidikan formal yaitu Raudatul Atfal, kemudian kelompok bermain, tempat penitipan anak, dan PAUD sejenis. Yaitu pendidikan non-formal, yaitu pendidikan anak dalam lingkungan keluarga. Peran baru dalam pengembangan fisik motorik anak usia dini sangat penting dan dapat dilakukan melalui bermain. Biasanya di sekolah, guru yang menentukan aktivitas fisik atau olahraga yang dapat dilakukan oleh anak sesuai dengan tumbuh perkembangan anak usia dini. Guru juga menumbuh kembangkan minat anak untuk mengikuti kegiatan perkembangan fisik motorik dengan tujuan agar motorik kasar dan halus dapat berkembang dengan baik. Metode yang digunakan guru berdasarkan strategi yang sudah dipilih dan ditentukan. Metode merupakan strategi kegiatan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya kelompok 4, tahap pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik anak usia dini. Dalam setiap usia memiliki ciri-ciri perkembangan fisik sendiri-sendiri, baik motorik kasar maupun motorik halusnya. Seperti pada usia 0-2 tahun, pada motorik kasarnya, anak dapat melangkah dan belum bisa berdiri secara mandiri. Berbeda dengan anak usia 5-6 tahun yang sudah dapat berjalan secara mandiri dan melalui mengeksplorasi atau menjelajah lingkungannya. Dalam perkembangan motorik, tiap individu mengalami tahap yang sama, namun waktu yang relatif berbeda. Selanjutnya yaitu kelompok 5, indikator tahap capaian perkembangan pada anak usia dini. Pada saat usia 0-2 tahun, bayi memiliki tingkat pertumbuhan dengan tinggi ataupun berat badan yang signifikan. Kemudian pada tahap ini beberapa penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangannya adalah pertumbuhan yang mengenai gigi, gerak, refleks atau aktivitas bayi, pola tidur bayi, pola tidur makan, dan gizi seimbang bayi. Toilet training bayi, pengembangan otak, serta perkembangan motorik bayi. Pertumbuhan dan perkembangan anak pada anak usia dini merupakan tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi yang konkret. Kemudian, pemikiran yang logis, sehingga jika ia melihat objek-objek yang kelihatan berbeda, maka ia mengatakan berbeda pula. Pada tahap ini, anak masih berada pada tahap praoperasional, belum memahami konsep kekekalan atau konferensi, yaitu kekekalan panjang, kekekalan materi luas, dan sebagainya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Putih Andini, NPM 1811070301. Baik, di sini saya akan menyampaikan resume saya dari kelompok 6 tentang tahap pencapaian indikator perkembangan fisik motorik halus. Motorik halus ialah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot kecil dan koordinasi mata dan tangan. Kegiatan yang menunjang perkembangan fisik motorik halus yaitu meronce, menggunting, mewarnai, menjemput, menganyam, menulis, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat tahap pencapaian perkembangan fisik motorik halus, yaitu anak mampu menggambar sesuai gagasan. Yang kedua, anak mampu menirukan bentuk. Yang ketiga, anak mampu mengeksplorasi berbagai media dan kegiatan. Yang keempat, anak mampu menghitung sesuai pola. Yang kelima, anak mampu menggunakan alat tulis dan alat makan dengan baik dan benar. Yang keenam, anak mampu menempelkan sesuai gambar. Yang ketujuh, anak mampu mengekspresikan diri dengan bentuk gambaran. Selanjutnya terdapat tahap indikator perkembangan fisik motorik halus, yaitu kecepatan, ketepatan, kecepatan, ketelatenan, keluasan, dan ketelitian. Sekian dari saya. Jika salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Putih Andini, NPM 1811070301. Baik, di sini saya akan menyampaikan resume saya tentang permainan kreatif untuk perkembangan fisik motorik. Permainan kreatif akan mendorong perkembangan anak, kebutuhan anak untuk secara aktif berinteraksi dan terlibat dengan lingkungan fisiknya. Kemudian melalui permainan kreatif, anak berkesempatan memperkaya gerakan-gerakannya, berbagai gerakan sensori motor, tangan, kaki, kepala, atau bagian tubuh yang lain melibatkan otot-otot besar ataupun otot-otot kecil. Kemudian perkembangan fisik motorik anak dalam beberapa aspek seperti diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada koordinasi mata dengan tangan atau mata dengan kaki yang meliputi kegiatan menggambar, menulis, memanipulasi ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua ada keterampilan gerakan lokomotor yang meliputi berjalan, melompat, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga keterampilan non-lokomotor yang meliputi duduk, berdiri, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada pengelolaan dan pengendalian tubuh yang meliputi pemahaman akan fungsi tubuh, pemahaman tentang jarak, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.